Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan, mata kuliah pengantar manajemen keuangan minggu kedua. Nah, sebenarnya materi tentang laporan keuangan ini sudah disinggung di minggu lalu sekilas, tapi nanti kita akan pelajari lebih dalam laporan keuangan di manajemen keuangan ya. Tapi jangan berekspektasi bahwa laporan keuangan di sini kita nanti akan mempelajari mengenai bagaimana cara pembuatan laporan keuangan dan sebagainya. Tapi materi di minggu ini adalah kita akan menganalisis dari laporan keuangan yang sudah jadi. Karena untuk pembuatan laporan keuangan itu sendiri sebenarnya adalah lingkupnya orang akuntan gitu, akuntansi gitu, mata kuliah akuntansi. Jadi kalau di akuntansi kita membuat bagaimana caranya sebuah transaksi menjadi sebuah laporan keuangan. Sedangkan di laporan keuangan di lingkupnya manajemen keuangan adalah laporan keuangannya itu sudah jadi dan kemudian kita analisis gitu. Jadi bedanya antara laporan keuangan di akuntansi dan di manajemen keuangan itu seperti itu. Kalau akuntansi membuat laporannya, sedangkan manajemen keuangan itu menganalisis laporan keuangan yang sudah dibuat oleh akuntansi gitu. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Jadi secara definisi, laporan keuangan merupakan ikhtisar dalam proses kegiatan akuntansi dalam satu siklus akuntansi. Tapi sebenarnya laporan keuangan di sini jauh lebih luas ya, lebih luas gitu, maksudnya definisinya itu banyak yang mendefinisikan. Dan tapi secara intinya laporan keuangan itu merupakan sebuah laporan yang berisi mengenai informasi keuangan perusahaan gitu ya, mulai dari ada beberapa laporan lah, nanti kita akan bahas yang disajikan dalam satu siklus akuntansi atau satu periode akuntansi. Nah, laporan keuangan sendiri dibuat tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa sih pihak-pihak berkepentingan? Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Pihak internal itu misalnya manajemen perusahaan yang misalnya dia ingin melihat bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode gitu. Bisa juga dari pihak eksternal nih. Pihak eksternal itu bisa berupa misalnya ada pemegang saham, ingin melihat bagaimana perusahaan selama satu tahun. Kemudian bisa juga kreditur, debitur, atau misalnya pemerintah ingin melihat berapa sih labanya sehingga pengenaan pajaknya seperti apa dan sebagainya. Kemudian eh, laporan keuangan merupakan hasil akhir kegiatan akuntansi ya, karena memang yang tadi saya bilang bahwa laporan keuangan itu yang membuat adalah akuntansi bukan manajemen keuangan. Jadi lingkupnya manajemen keuangan itu laporan keuangannya sudah jadi, kita yang akan menganalisis laporan keuangan tersebut. Nah, biasanya laporan keuangan itu terdiri dari 4 laporan utama dan 1 catatan atas laporan, yaitu ada neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan kalau di akuntansi, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan arus kas dan laporan perubahan modal. Kemudian ada satu tambahan nih, yaitu CALK, catatan atas laporan keuangan, di mana CALK itu merupakan sebuah laporan yang menjelaskan atau mendetailkan laporan-laporan yang 4 ini. Jadi misalnya informasi mengenai aset detailnya itu lebih detailnya bisa dilihat di CALK dan sebagainya. Oke, lanjut. Kita bahas yang pertama, neraca. Tadi neraca itu, oke, ini kan secara definisi ya. Ini saya langsung tunjukkan saja yang bagian contoh neracanya. Nah, ini adalah contoh neraca. Sebenarnya minggu lalu juga saya sudah tunjukkan ya contoh neraca ya. Jadi yang sudah saya katakan bahwa neraca itu terdiri dari dua bagian nih. Ada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini dikatakan dengan aktiva. Yang sebelah kanan adalah pasiva. Di mana aktiva terdiri dari aset. Bisa ada aset lancar, aset tetap. Aset lancar itu berupa ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan masih banyak lagi tergantung dari kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan yang tidak memiliki persediaan, misalnya dia perusahaan jasa gitu. Atau misalnya ada perusahaan yang persediaannya banyak nih, misalnya ada perusahaan manufaktur, di mana persediaannya ada persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan ada persediaan barang jadi. Jadi tergantung dari kebutuhan perusahaan untuk akun-akunnya. Tapi yang secara umum biasanya itu pasti ada kas, ada piutang, ada surat berharga gitu. Kemudian nanti ada perlengkapan, ada juga misalnya apa ya?
dan aset-aset lancar lainnya. Terus ada aset tetap. Aset tetap itu bisa berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, gedung, terus kemudian aset-aset lainnya, dan juga biasanya ada aset tak berwujud atau intangible asset, tapi di sini tidak disebutkan karena mungkin si PT Keluarga Sejahtera ini tidak memiliki aset tak berwujud gitu atau intangible asset, tapi tergantung sesuai kebutuhannya perusahaan. Ada perusahaan yang memang aset tak berwujudnya banyak, misalnya dia punya paten, punya hak cipta dan sebagainya. Nah, itu tadi aktiva atau sisi sebelah kiri. Kemudian yang sisi sebelah kanan adalah disebut pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari utang dan modal atau ekuitas. Utang itu terdiri lagi nih, ada utang lancar dan ada utang jangka panjang. Utang lancar itu biasanya yang kurang dari 1 tahun. Ada utang dagang, ada utang wesel, utang pajak, utang gaji pun juga ini disesuaikan juga nih dengan kebutuhannya perusahaan. Ada perusahaan yang tidak memiliki utang dagang, berarti dia tidak akan muncul di dalam neraca. Ada juga misalnya perusahaan yang ternyata dia nggak punya utang gaji nih, berarti dia tidak akan muncul. Kemudian kalau untuk utang jangka panjang bisa utang obligasi dan utang hipotek. Ini saya tidak jelaskan lebih detailnya ya, maksudnya per akunnya, karena memang biasanya lingkupnya sudah masuk ke akuntansi gitu. Kemudian untuk sisi pasifa lainnya adalah modal atau ekuitas, di mana modal itu ada saham. Ini saham pun kalau di akuntansi ada terbagi-bagi nih. Ada saham biasa, ada saham preferen, ada saham treasury, dan saham-saham lainnya. Tapi secara garis besar, intinya di dalam ekuitas atau di dalam modal itu ada saham dan laba ditahan. Oke, untuk detailnya di sini kalian bisa lihat ya untuk definisinya nih. Misalnya neraca itu apa, yang sebelah kiri dikatakan sebagai aktiva, sebelah kanan itu pasiva, dan yang tadi sudah saya singgung sih. Kemudian ini tadi, kemudian laporan yang kedua adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu menunjukkan laporan yang menunjukkan yang berisi mengenai pendapatan dan biaya-biaya yang dihasilkan, pendapatan yang dihasilkan selama satu periode dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Dan nanti akan menunjukkan juga berapa labanya atau berapa ruginya. Laba itu keuntungan, rugi itu kerugian yang dialami oleh perusahaan. Laba terjadi ketika pendapatan lebih besar dari biaya. Jadi perusahaan memperoleh pendapatannya itu lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rugi itu terjadi ketika pendapatannya lebih kecil dibandingkan biaya. Jadi pendapatannya misalnya 50.000, ternyata dia mengeluarkan biaya sebesar 100.000, berarti kan dia rugi dong karena pendapatannya lebih kecil atau lebih sedikit dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian ini komponen-komponennya, kita bisa langsung lihat ya contohnya. Ini contohnya. Oke. Contoh dari laporan laba rugi milik PT Keluarga Sejahtera untuk periode akuntansinya 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Nah, ini kalian bisa lihat item-item yang ada di sini pun juga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di itemnya laba si Keluarga Sejahtera itu ada penjualan, ada HPP atau harga pokok penjualan, kemudian laba kotor. Kalau di akuntansi biasanya dikenal dengan gross profit atau laba kotor, sedangkan kalau di manajemen keuangan dikenal dengan EBITDA, earning before income, tax, depreciation, and amortization. Jadi laba sebelum pajak, sebelum penyusutan, dan sebelum amortisasi. Kemudian ada biaya-biaya operasional, kemudian ada laba usaha. Laba usaha ini atau operating income kalau di akuntansi, sedangkan kalau di manajemen keuangan kita kenal dengan EBIT atau earning before income and tax. Jadi laba sebelum pajak, earning before income tax. Jadi earning before income tax, laba sebelum pajak penghasilan gitu, laba sebelum pajak intinya. EBIT. Kemudian EBIT itu earning before interest and tax, sebelum bunga dan pajak. Sedangkan kalau laba sebelum pajak atau EBT, earning before tax. Jadi jangan tertukar ya. Kalau EBIT, earning before earning before interest and tax, sedangkan kalau EBT adalah earning before tax.
Nah, kemudian ada laba bersih atau net income. Ini di manajemen keuangan kita kenal sebagai EAT, earning after tax, atau laba setelah pajak gitu. Nah, yang tadi saya singgung bahwa mulai dari neraca, jadi laporan neraca ini yang membuat adalah akuntansi. Akuntansi membuat atau menyusun laporan ini mulai dari transaksi, dia jurnal, dia buat jurnal, buat neraca, buat AJP-nya, neraca lajurnya, sampai dengan pembuatan laporan keuangannya, itu orang akuntansi. Sedangkan sama nih yang laba rugi juga membuatnya. Nah, sedangkan manajemen keuangan adalah mulai dari sini. Setelah laporan keuangan itu jadi, kita akan menganalisis nih laporan keuangannya. Oke, ada beberapa di sini yang kita pelajari awal. Yang pertama adalah NOPAT atau Net Operating Profit After Tax, di mana NOPAT itu merupakan laba yang diperoleh apabila perusahaan itu nggak punya atau tidak menggunakan hutang. Jadi kalau misalnya perusahaan itu nggak ada utang, berapa sih labanya gitu. Nah, itu dikatakan dengan NOPAT. NOPAT itu rumusnya adalah EBIT dikali dengan 1 min T. T di sini adalah pajak. Jadi kita mengeluarkan pajaknya ya. Jadi 1 atau 100% dikurangi dengan teksnya. Nanti kita akan lihat contoh perhitungannya. Kemudian selanjutnya selain NOPAT juga ada analisis MVA atau Market Value Added, di mana MVA merupakan tambahan kemakmuran yang diperoleh oleh pemegang saham. Jadi berapa sih kemakmuran yang bertambah yang dimiliki oleh pemegang saham? Yang minggu lalu kita sudah bahas bahwa kemakmuran pemegang saham itu biasanya dilihat dari harga pasar sahamnya. Makanya rumus MVA adalah nilai pasar saham dikurangi dengan total modal sendiri. Jadi kita pengen lihat berapa selisih antara nilai pasar saham yang baru dengan total modal sendiri atau nilai pasar saham yang lamanya gitu. Kemudian selain MVA juga ada EVA atau Economic Value Added, di mana EVA ini digunakan untuk menilai efektivitas manajerial pada tahun tertentu. Nah, rumus EVA adalah jadi beda tadi ya, sebelum kita masuk ke rumus, kalau MVA itu ingin melihat kemakmuran pemegang saham dilihat dari nilai pasar saham, sedangkan EVA itu lebih ke efektivitas manajerialnya. Ya, jadi EVA itu kita rumusnya pakai NOPAT yang tadi di awal, dikurang dengan modal kerja total dikali dengan biaya modal. Oke. Nanti untuk modal kerja totalnya ini kita lihat rumusnya. Ini ya, jadi untuk menghitung EVA, kita perlu kan tadi ya, ada modal kerja total. Nah, sebelum kita memperoleh modal kerja total, kita harus tahu dulu nih, modal kerja bersih dan modal kerja kotornya berapa. Oke, untuk modal kerja kotor, rumusnya adalah aktiva lancar. Jadi, modal kerja kotor itu sama dengan semua total aktiva lancar. Sedangkan modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Kemudian untuk total modal kerja tinggal ditambahkan. Modal kerja bersih ditambahkan dengan total aktiva tetap. Oke, nanti kita akan lihat perhitungannya dan ini kita akan cari untuk perhitungan nilai pasar saham, MVA, NOPAT, dan EVA. Oke, kita lihat ya. Ini yang pertama adalah, kita salin dulu ya. Yang pertama modal kerja kotor, rumusnya sama dengan aktiva lancar. Kemudian modal kerja bersih, rumusnya adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar. Kemudian ada total modal kerja sama dengan modal kerja bersih ditambah total aktiva. Oke. Nah, ini rumusnya udah kita catat. Kita langsung di sini kita lihat yang bagian neraca dulu. Oke, ini kan neracanya ya tadi ya. Nah, yang pertama kita cari adalah
Modal kerja kotor. Modal kerja kotor sama dengan aktiva lancar. Ini kita bisa lihat ya. Modal kerja kotor sama dengan aktiva lancar. Kita bisa lihat di sini di neraca PT Keluarga Sejahtera. Total aktiva lancarnya adalah 3 juta. Ini dalam ribu ya, dalam ribu. Jadi dia kita tambahkan nolnya 3 semua. Jadi total aktiva lancarnya adalah 3.776 juta rupiah. Berarti modal kerja kotornya langsung aja kita tulis 3.776 juta rupiah. Oke, ini itu ya. Oh, kurang nolnya 1 ya. Oke. Kemudian untuk modal kerja bersih, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Aktiva lancarnya tadi sama dengan ini ya, aktiva lancarnya adalah 3.776 juta rupiah, kemudian dikurang dengan total utang lancar. Total utang lancarnya kita bisa lihat di sini nih. Total utang lancar adalah 950 juta rupiah. Berarti ini tinggal ditulis 950 juta rupiah. Oke, sehingga modal kerja bersihnya adalah 2.826 juta rupiah. Ini kalian bisa cocokkan di buku halaman 15. 2.826 juta rupiah. Oke, kemudian yang ketiga adalah total modal kerja. Total modal kerja adalah modal kerja bersih ditambah total aktiva tetap ya, ini total aktiva tetap kita tambahkan. Modal kerja bersihnya ini kita tinggal ambil ya, ini kan modal kerja bersih, ini kita ambil dari sini, ditambah total aktiva tetapnya adalah kita lihat di neraca, di sini ada total aktiva tetap yang ini 16.224 juta rupiah. Berarti ini tinggal 16.224 juta. Sehingga modal kerja totalnya adalah 19.050 juta rupiah. Ini kalian bisa cocokkan yang ada di buku. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang di sini. Ini kan udah ketemu ya modal kerjanya. Kemudian yang dicari selanjutnya adalah apa nih? Nilai pasar saham. Oh, ini dulu deh. Kita cari EVA-nya dulu ya. Jadi EVA-nya kita selanjutnya cari EVA. EVA itu kan rumusnya kita lihat. EVA rumusnya adalah NOPAT. Ini kan NOPAT dikurang modal kerja total dikali biaya modal. Oke. Untuk NOPAT ini kan kita belum tahu ya, berarti kita cari dulu NOPAT-nya di sini. NOPAT-nya adalah sama dengan rumusnya NOPAT itu adalah EBIT dikali 1 minus tarif pajak. Oke. Nah, langsung kita kalau mau cari NOPAT, kita lihatnya adalah di laporan laba rugi. Oke. Tadi rumusnya NOPAT adalah EBIT, berarti kita bisa lihat ya, EBIT-nya di sini adalah 5 miliar, berarti tinggal 5 miliar ini sama dengan 5 miliar dikali dengan 1 minus tarif pajak. Kita bisa lihat di sini ada kata pajak dan dalam kurung 25%. Berarti tarif pajaknya adalah 25%. Ini kalian tinggal hitung 0,25% itu sama dengan 0,25. Ya gitu. Kemudian ini tinggal di enter. Oh ya, oke. Salah. Ini jadi ini tadi 5 miliar dikali dengan, ini harus ada tanda bintangnya ya, dikali dengan 1 minus 0,25. Jadi hasilnya adalah 3 miliar 750 juta untuk NOPAT-nya.
Terus kemudian kita cari EVA-nya nih. EVA itu kan tadi rumusnya adalah NOPAT, ini kita udah tahu ya, NOPAT dikurang, ini kurung buka, modal kerja total, ini total modal kerja atau modal kerja total, ini 19 miliar 50 juta, dikali dengan, dikali itu pakai bintang, dikali dengan biaya modal. Nah, biaya modalnya itu di buku ada ya informasinya. Di buku halaman 15 ada keterangan bahwa biaya modalnya keluarga sejahtera itu adalah 8%. Berarti kita tinggal hitung 8% itu sama dengan 0,008. 0,08. Sehingga EVA-nya adalah 2 miliar 226 juta. Jadi gitu ya. Jadi untuk mencari EVA kita harus tahu dulu NOPAT-nya dan biaya modalnya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi materinya. Di sini di halaman selanjutnya adalah nilai pasar saham. Oke. Nilai pasar saham. Nilai pasar sahamnya itu adalah nilai pasar saham itu adalah harga saham dikali harga pasar saham dikali dengan jumlah lembar saham. Oke. Kita lihat ya. Di situ kan di sini diketahui bahwa harga saham PT ini ya, Keluarga Sejahtera, itu ada, ini salah nih, ini masih pakai yang lama. Jadi harga sahamnya itu adalah 6.000 per lembar. Berarti ini kita tinggal tulis 6.000 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Jumlah lembar saham itu diperoleh dari neraca. Kita lihat di neracanya. Nah, neracanya itu di sini ada nih saham, bagian saham ya. Jadi kalian lihat neraca bagian pasifa, bagian modal, bagian saham, itu ada keterangan bahwa sahamnya itu berjumlah 1 juta lembar. Berarti 6.000 rupiah dikalikan dengan 1 juta. Sehingga kelebihan nolnya 1 juta, sehingga nilai pasar sahamnya adalah 6 miliar. Oke. Kemudian ini kita udah tahu nilai pasar sahamnya adalah 6 miliar. Selanjutnya adalah MVA. MVA itu rumusnya adalah di buku ada ya. MVA itu adalah nilai pasar saham dikurangi dengan modal saham nominal saham, harga nominal, nilai nominal saham. Oke. Kita lihat nilai pasar sahamnya sudah tahu ya, yaitu 6 miliar yang tadi kita hitung, yang ini nilai pasar saham dikurangin dengan, kita lihatnya ada di neraca. Di neraca itu mana sih? Oke. Di neraca di bagian pasifa yang modal, ini nilai nominal sahamnya adalah yang ini, yang 4 miliar. Jadi 6 miliar dikurangin dengan 4 miliar. Oke, sehingga market value edit-nya adalah 2 miliar rupiah. Kemudian setelah kita tahu MVA-nya, barulah kita hitung yang selanjutnya adalah untuk NOPAT udah kita hitung ya tadi ya. NOPAT itu kita sudah hitung di sini. NOPAT-nya adalah 3 mana sih?
Ya, nopatnya adalah 3.750.000.000. Oke. Ya. Jadi ini perhitungannya. Ini sebenarnya ada semua di buku ya. Kalian bisa lihat di halaman mulai dari halaman berapa nih? Halaman 14 sampai dengan 15. Untuk perhitungannya ada mulai dari modal kerja kotor, modal kerja bersih, total modal kerja. Jadi pada intinya ketika yang ditanyakan Eva, berarti kalian harus tahu dulu nih. Hitung dulu nopatnya. Setelah itu hitung modal kerja totalnya. Modal kerja total. Oke, modal kerja totalnya dicari. Nah, untuk mendapatkan modal kerja total, kalian harus tahu dulu modal kerja bersihnya. Jadi intinya ketika menghitung Eva, kalian harus hitung dulu mulai dari modal kerja bersih, modal kerja kotor, baru ketemu Eva. Kemudian kalau untuk nilai pasar saham, kalian harus tahu dulu harga pasar sahamnya berapa dan jumlah lembar sahamnya berapa. Harga pasar saham biasanya diketahui di soal. Kemudian jumlah lembarnya itu biasanya ada di neraca. Jadi bagian tadi, bagian modal. Ini ya, bagian saham itu ada 1 juta lembar. Kemudian kalian kalikan maka ketemu nilai pasar saham. Kemudian untuk mencari market value added itu tinggal nilai pasar saham yang sudah kita hitung yang ini dikurangi dengan nilai nominal saham yang ada di neraca juga yang 4 miliar ini. Jadi market value added-nya adalah 6 miliar dikurangi dengan 4 miliar sehingga nilai MVA-nya adalah 2 miliar rupiah. Oke. Untuk materi hari ini, untuk materi minggu ini sudah selesai. Nanti ada tugas dan untuk diskusi kita diskusikan di LMS atau WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.